Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Pada hari ini kita merayakan salah satu dari misteri iman gereja, kan dikatakan dogma, yaitu kebenaran iman yang harus kita percayai. Kita percayai bukan karena kita mampu mengertinya dengan kemampuan intelektual, tetapi kita mempercayai kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kita. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, satu misteri iman yang bagi orang-orang Kristiani, khususnya bagi orang Katolik, merupakan salah satu dari perjamuan atau sakramen yang paling sering dirayakan. Setiap kali dalam perayaan sakramen Ekaristi, kita menyantap tubuh Kristus, darah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, tubuh dan darah Kristus dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus itu makanan dan minuman. Kalau kita ditanya, hal apa yang paling kamu inginkan, yang paling kamu kehendaki, supaya Tuhan itu memberikan rahmat dan berkat dalam bentuk apa? Barangkali yang keluar dari jawaban kita itu sesuatu yang sifatnya mewah, megah, berharga menurut pikiran kita. Kenapa Tuhan Yesus itu tidak mau menjadi misalnya saja barang-barang mewah, permata yang biasanya selalu dikehendaki orang? Mau jadi intan, jadi permata, jadi sesuatu yang selalu diincar, diinginkan oleh orang. Kenapa kok menjadikan dirinya makanan? Kenapa kok menjadikan dirinya minuman? Apa yang istimewa dari makanan dan minuman? Dan Tuhan Yesus memang menegaskan tentang makanan yang membawa kepada kehidupan, tentang minuman yang membawa kepada kehidupan, bukan hanya kehidupan sementara, tetapi kehidupan kekal. Sesuatu pemberian yang memang berasal dari dalam diri, yang tidak bisa dilepaskan, yang tidak bisa ditinggalkan, yang memang merupakan bagian terdalam dari seorang pribadi, yaitu seluruh dirinya. Dan di sini Tuhan Yesus memberikan tubuh dan darahnya. Tentu kita akan merayakan juga Hari Raya Hati Kudus Yesus, satu misteri iman yang juga merupakan dogma gereja. Sesuatu yang kita miliki, yang bisa datang dan pergi, entah karena diberi orang, entah karena kita mengusahakan sendiri. Kalau itu kita anggap sangat bernilai, sangat berharga, tentu semakin tidak mudah kita lepas, semakin tidak mudah kita jadikan kurban, pemberian bagi orang lain. Tuhan bisa saja meminta persembahan dari kita, milik-milik kita, barang-barang kita. Dan itu pun seringkali juga bukan mudah.
seringkali terasa berat, padahal itu bisa datang dan pergi setiap saat kapan saja. Nah, pemberian dari dalam yang menempel dan tidak bisa dilepaskan seperti tubuh dan darah, lambang juga dari keberadaan pribadi setiap orang. Dan inilah yang oleh Tuhan Yesus dijadikan makanan dan minuman. Tentu ada baiknya juga kita mengingat satu ungkapan yang menunjukkan bagaimana hidup ini sesungguhnya harus kita hayati. Kita berikan nilai, kita berikan makna. Jika kamu ingin hidup kekal, tidak cukup kamu memakan, menyantap dari ciptaan yang bisa mati. Entah itu namanya daging dari binatang, tumbuh-tumbuhan. Jika kamu ingin mempunyai hidup yang kekal, makanlah yang tidak dapat mati. Dan yang tidak dapat mati kita yakini, kita percaya hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak bisa mati. Dan syukurlah, puji Tuhan, Dia yang tidak dapat mati, tidak dapat binasa itu berkenan untuk menjadi makanan dan minuman. Dan itu yang kita percayai, itu yang kita yakini, itu yang kita hidupi dalam iman, tubuh dan darah Tuhan. Maka saudara-saudari sekalian yang terkasih, perayaan hari ini, hari raya tubuh dan darah Kristus, sekaligus juga mengingatkan akan martabat kemanusiaan kita yang sifatnya insani dipersatukan dengan yang ilahi. Keilahian masuk di dalam yang insani, dan yang insani ini diilahikan, disucikan. Tentu iman kita akan kebangkitan badan juga boleh didasarkan pada iman akan tubuh dan darah Kristus. Karena di dalam tubuh kita yang menerima tubuh Kristus dan percaya kepadanya, itu ada tubuh kebangkitan. Di dalam daging kita ada tubuh Kristus. Di dalam darah kita mengalir darah Kristus. Karena memang kita menerima tubuh dan darah, dan itu menyatu dalam diri kita secara sempurna. Maka kalau kita mau mengungkapkan sesungguhnya yang diselamatkan, yang ditebus itu manusia seutuhnya, memang itu terjadi. Manusia bukan hanya diselamatkan nyawanya, bukan hanya diselamatkan jiwanya, bukan hanya diselamatkan rohnya, tapi memang penyelamatan itu manusia seutuhnya, jiwa dan raga. Dan dengan kita menerima tubuh dan darah Kristus yang kita imani, kita ini dirasuki secara penuh kemanusiaan kita oleh kekuatan ilahi yang menebus kita, yang menyucikan kita. Tidak salah makanya kalau kita katakan juga tubuh kita ini merupakan bait Allah, karena memang Allah bersemayam di dalamnya. Tubuh insani kita yang kita hidupi ini merupakan tubuh Kristus yang berada di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah zaman. Melalui orang-orang beriman, Kristus hadir sepenuhnya. Semoga perayaan hari raya tubuh dan darah Kristus semakin mengingatkan kita dan membuat kita bangga bahwa Tuhan yang ilahi, Tuhan yang maha mulia, yang tidak bisa mati itu bukan hanya mengajar kita tentang kebenaran-kebenaran, mengajar kita tentang kehidupan, mengajar kita tentang kesucian,
tetapi masuk secara penuh di dalam diri kita, mengilahikan kita secara lengkap, baik yang bisa disebutkan kerohaniannya yang tidak nampak, katakanlah metafisika yang ada dalam diri kita, maupun fisik kita, ragawi kita, semua oleh Tuhan ditebus, disucikan dan dimurnikan. Cara yang sangat istimewa, yang sangat khas Kristiani, cara penebusan yang bukan dari luar tetapi dari dalam, yang bukan dengan ucapan tapi dengan tindakan pula. Dan itulah Tuhan kita menyelamatkan, cara Tuhan kita untuk menebus. Membanggakan diri, namun tetap harus dengan kerendahan hati, bahwa di dalam diri kita bekerja kekuatan ilahi Tuhan yang menyelamatkan. Semoga kita pun juga tidak ragu-ragu, juga tidak terlalu pelit untuk memberikan kurban yang serupa. Tubuh dan darah kita, hidup kita menjadi persembahan yang menyelamatkan bagi karya keselamatan Tuhan. Nikmatilah anugerah Tuhan ini dengan kesadaran penuh bahwa di dalam diri kita berkarya kesucian keilahian Tuhan yang menyelamatkan. Dan dengan cara demikian tentu kita bisa terus bergerak melanjutkan karya keselamatan Tuhan yang dipercayakan kepada gereja, bukan hanya terbatas untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk dibagikan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah misteri iman kita yang kita rayakan dengan penuh rasa syukur, dengan penuh hormat, sekaligus juga dengan penuh tanggung jawab. Amin.